Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak ibu yang cantik dan ganteng? Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Dan ibu minta tolong kepada anak-anak, satu orang untuk maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Oke Rani, ibu bisa minta tolong untuk memimpin kita di dalam doa. Amin. Sudah. Oke, ibu absen dulu ya. Oke, semuanya hadir ya. Anak-anak jangan malas sekolah ya. Oke, baik, kita akan memasuki pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuh. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran atau massa suatu organisme pada tumbuhan. Jadi, pertumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya tinggi, lebar, dan jumlah sel seperti yang anak-anak tahu sendiri. Seperti kita mau menanam pohon atau bunga, dari kecil dia menjadi besar. Itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Kalau perkembangan itu sendiri adalah proses perubahan bentuk struktur dan fungsi suatu organisme seperti tumbuhan yang ditanam menjadi besar dan memiliki bunga atau biji atau buah. Ibu akan menjelaskan faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor itu sendiri ada 3, yaitu faktor internal, eksternal, dan faktor lain. Faktor internal itu dari luar, kalau faktor eksternal itu dari dalam. Oke, sekarang ibu akan memberikan pertanyaan. Jikalau siapa yang bisa menjawab, ibu akan memberikan hadiah. Dan siapa yang bisa, langsung angkat tangan ya. Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa itu perkembangan? Siapa yang berani menjawab? Ya, Ray, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Nanti selesai pelajaran, Ray bisa ketemu ibu untuk mengambil hadiahnya ya. Ya, sekarang selanjutnya ibu akan membagikan kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi nanti ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok dan setiap kelompok ada ketuanya. Nanti ibu akan pilih ketuanya tuh siapa. Selanjutnya ibu akan bagi dalam kelompok ya. Sekarang masing-masing duduk per kelompok. Nanti ibu akan memberikan tugas latihan. Masing-masing ketua kelompok cek. Masing-masing ketua kelompok bisa membuka buku halaman 15 dan ya, karena ketua kelompok sudah ambil buku dan sekarang anak-anak bisa membuka buku di halaman 15 dan tolong perhatikan gambar tersebut, cara pertumbuhan dan perkembangan dari gambar tersebut. Dan waktu yang diberikan ibu kepada kalian itu 15 menit ya. Jadi tolong kerjakan dengan baik, teliti, dan jangan beribut. Kalau bisa kerjakan dengan tertib. Waktunya cuma 15 menit. Oke, sekarang tugasnya dikumpul, waktunya sudah selesai. Masing-masing ketua bawakan hasil kerja kalian masing-masing. Ya, anak-anak sudah kerjakan tugas. Sekarang selanjutnya ibu akan memberikan pertanyaan, sekalian ibu akan menjelaskan ulang lagi pelajaran yang hari ini kita pelajari. Oke, pertanyaan ini untuk anak-anak semua ya. Siapa yang tahu, yang mau menjawab atau mau jawab bersama juga boleh. Ibu mau bertanya ulang lagi ya, siapa tahu ada yang sudah lupa dalam pelajaran hari ini atau ada yang tidak fokus dalam pelajaran hari ini. Apa itu pertumbuhan?
Siapa yang mau jawab silakan, atau menjawab bersama juga tidak apa-apa. Oke, betul sekali. Berarti semua pada fokus ya. Yang kedua lagi, ini soal perkembangan. Siapa yang masih ingat apa itu perkembangan? Wah, Alfa, apa itu perkembangan? Ya, betul sekali, perkembangan. Nah, seperti pohon pepaya. Kalau kita menanam pohon pepaya, itu kan pertama dari bijinya. Nanti bijinya tumbuh, besar, memiliki batang, daun, dan buah. Kalau dia sudah besar, dia memiliki buah dan ada juga bunganya. Jadi nanti kalau anak-anak di rumah tuh bisa bantu orang tua untuk menanam bunga atau pohon atau sayur-sayuran. Nanti anak-anak bisa sendiri mengetahuinya. Oke, selesai sudah pelajaran kita. Anak-anak hari ini, habis ini pelajaran apa berikutnya? Ketua kelas mana? Oh, matematika. Oke, berarti habis ini matematika ya. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai. Dan karena kita memulai semuanya dengan doa, dan kita sekarang akhiri dengan doa. Ada memimpin doa atau ibu tunjuk lagi? Oke, baik, Grace, boleh maju untuk berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali. Apa kabar hari ini kalian semua? Semoga kita diberikan kesehatan ya. Hari ini sehat-sehat ya. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Ibu izinkan Nindi untuk membawa kita di dalam doa. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Oh, si Rizka sakit ya? Kita doa bersama ya, semoga Rizka cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama kita di kelas ini ya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, sekarang Ibu mau periksa apakah anak-anak semua sudah dalam keadaan rapi, bersih, agar kita memulaikan pelajaran itu dengan tertib, keadaan rapi, dan sehat. Oke, baik, untuk anak-anak sekalian, ingat ya, kita itu harus rajin belajar, rajin membaca, menulis, agar apa yang kita pelajari masa sekarang atau masa anak-anak kalian hari ini bisa membawa kalian ke masa depan yang lebih cerah lagi. Kalau kalian malas-malas belajar, kalian akan tidak tahu dan mengerti apa yang. Jadi, untuk anak-anak sekalian, kalau belajar itu usahakan tenang, tertib, rajin membaca. Oke, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Ibu juga di sini belajar memahami anak-anak sekalian, mendidik anak-anak sekalian. Itu adalah tugas dan tanggung jawab Ibu. Sebagai anak-anak murid Ibu yang cantik, ganteng, dan pintar-pintar ini, Ibu hanya menyampaikan kalau sekolah itu diutamakan rajin membaca, menulis, berhitung, agar kelak nanti di masa dewasa kalian sudah memahami apa itu namanya pendidikan yang baik. Jadi, kalau misalkan Ibu bicara atau mau menerangkan sesuatu, anak-anak harus perhatikan. Jangan bercerita, jangan bermain di belakang. Itu tidak baik. Jadi, kalau Ibu sedang bicara atau menjelaskan sesuatu, anak-anak harus perhatikan. Terus kalau Ibu memberikan tugas, anak-anak tolong mengerjakan. Benar salah harus dikerjakan dulu, biar anak-anak tidak tahu Ibu memberikan pengetahuan kepada anak-anak.
Kalau kalian tidak mau mendengar atau tidak mau mengerjakan tugas, nanti kalian jadi apa? Pokoknya cita-cita kalian itu di tangan kalian. Walau sekarang kalian masih SD kelas 3, tapi kalian harus punya cita-cita. Sekarang ibu mau tanya anak-anak semua, kira-kira cita-cita kalian tuh apa? Ya, Yanto, cita-cita kamu jadi apa? Ya, bagus sekali kalau cita-citanya jadi polisi. Mira, cita-citanya jadi apa? Oh, Mira mau jadi dokter. Bagus sekali. Dokter itu adalah cita-cita yang sangat mulia. Kalau Intan mau cita-citanya jadi apa? Oh, Intan mau menjadi guru. Tepuk tangan untuk Intan. Ternyata Intan ini mau menggantikan ibu nanti. Intinya anak-anak itu di rumah itu harus belajar, harus taat kepada orang tua, kepada saudara-saudara atau kakak adik kalian. Jangan kalian membantah mereka. Terus sesama teman juga kalian harus saling baik, intinya kalian itu harus rajin belajar, rajin membaca, rajin menulis. Ibu ulangi ini sudah berapa kali, jadi tolong kalian itu harus lebih banyak belajar lagi, supaya setelah ada ujian atau ada mengerjakan tugas, kalian tidak harus merasa itu beban, tapi kalian sudah menghafalnya. Karena nanti kalian akan naik ke kelas 4, kalian akan mendapatkan tugas dan pekerjaan yang agak lebih sulit lagi. Ini masih kelas 3, jadi lebih banyak giat lagi belajar biar kalian semua bisa naik ke kelas 4. Oke, kemarin kan kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kira-kira ini kemarin kita belajar loh. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu perkembangan, apa itu pertumbuhan? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa? Mira, apa jawabannya Mira? Ya, betul sekali Mira. Siapa lagi yang mau menjawab? Ada bahasa lain atau kata-kata lain mungkin? Bagaimana Nindi? Pintar sekali. Ya, sekarang karena tadi itu pertumbuhan, perkembangan. Kira-kira atau siapa yang tahu apa itu perkembangan? Ibu tanya nih kepada kalian semua, siapa yang bisa menjawab? Untuk yang tadi sudah menjawab tentang pertumbuhan, simpan jawabannya, dengarkan jawaban dari teman yang lain. Oke Tika, bagaimana jawabannya? Apa itu perkembangan Tika? Betul sekali. Ada lagi yang mau memberikan jawaban lain atau memahami dengan arti yang lain? Oh Rani, apa jawabannya? Rani harus jawab dengan suara yang besar ya, atau yang keras biar teman-teman jawab. Jangan suaranya kecil. Bisa ulangi lagi? Betul sekali, jawabannya sama. Oke, karena kalian masih mengingat pelajaran kemarin, Ibu hari ini akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelum kita memasuki tugas, kita akan bermain permainan. Permainannya itu permainan kecil saja. Permainannya itu dibagi dalam kelompok. Karena ya, ketua kelompoknya oke, sudah siap ya. Oke, permainannya itu adalah permainannya sangat mudah. Tapi permainan ini butuh ketelitian. Jadi anak-anak harus dengar apa yang ibu bicarakan, harus teliti, harus cermat, dan harus cepat. Siapa yang lambat atau terlambat akan mendapatkan hukuman. Sekarang anak-anak baris di samping kursi kalian masing-masing.
Jadi permainannya seperti begini. Kalau ibu bicara menari, berarti kalian masing-masing harus mencari pasangan untuk membentuk 2 orang dalam satu kelompok. Tetapi kalau ibu menyebut lampu lalu lintas atau lampu jalan, kalian harus mencari pasangan sebanyak 3 orang untuk membentuk satu kelompok. Dengar ya, dengar baik-baik. Dengar di sini ya. Aduh, Yanto, kamu jangan beribut biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan apa yang ibu bicara. Oke, anak-anak bisa tenang, pintar. Oke, untuk permainan selanjutnya atau kata selanjutnya, kalau ibu menyebut gelombang, artinya anak-anak semua harus mencari pasangan sebanyak 4 orang dalam satu kelompok. Jikalau ada yang tidak dapat kelompok atau kelebihan, itulah dia yang kalah atau dia yang mendapatkan sanksi. Jadi apa yang awal ibu bilang, kalian itu harus cermat, kalian itu harus teliti atau mendengarkan apa yang ibu bicarakan, supaya kalau ibu bicara kalian langsung cepat gerakannya untuk mencari pasangan. Jangan pilih-pilih pasangan. Ada yang cepat langsung dapat. Jangan karena Yanto akrabnya sama si Dimas, lebih mau sama si Dimas. Jangan ya. Kalaupun kalian mau bersama terus, usahakan kalian juga dapat teman yang lain. Maksud tujuan permainan ini agar kalian itu tujuan dari permainan ini untuk membina keakraban dalam kelas ini. Karena ibu lihat kalian banyak berteman dengan yang mana saja. Ibu tidak suka kayak begitu. Jadi permainan ini untuk kalian saling akrab dengan teman yang lain. Jangan yang itu-itu saja. Bukan ibu tidak suka kalian berteman, tapi ibu mau dengan semua teman-teman kelas itu saling berteman. Jangan bermusuhan. Dengar ya Yanto dan Dimas. Oke, sudah siap? Semua harus duduk berdiri di samping kursi kalian masing-masing. Sudah? Ayo, yang rapi ya. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Ibu akan Oke, kata pertama. Gelombang. Ya, siapa yang tidak dapat pasangan? Oh, Intan dan Mira. Intan dan Mira bisa maju ke depan. Oke, karena sudah ada 2 orang, ibu akan mencari 5 orang yang salah atau 5 orang yang kalah. Oke, ibu akan menyebutkan lagi ya. 1, 2, 3. Lampu lalu lintas. Ayo cepat. 1, 2, 3. Oke, yang tidak dapat pasangan siapa? Oh, Cindy dan Eci. Bisa maju ke depan? Oke, karena sudah ada 4 orang, sekarang ibu akan berikan satu permainan lagi atau satu kata lagi, yaitu 1, 2, 3. Siap. Oke, siap. Menari. Oke, yang tidak dapat pasangan siapa? Ayo. Siapa yang tidak punya pasangan? Ya, Nindi kalah lagi. Nindi, ayo Nindi maju ke depan. Ya, ada 5 orang yang kalah dalam permainan ini. Sanksinya itu harus menghafal apa itu pertumbuhan dan perkembangan dan harus menjawabnya dengan sekarang.
Ya, harus menjawab bersama ya. 1, 2, 3. Oke, berarti semua ini sudah memahami ya apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pintar bentuk kelompok. Jadi sekarang masing-masing cari kelompok, ketua kelasnya cari anggota kelompoknya. Oke, sudah duduk dalam bentuk kelompok? Sudah? Oke, sudah. Sekarang ke masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil lembaran kertas untuk kalian meneliti atau mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, sudah. Ketua kelompok kembali ke tempat duduk dan ibu akan menjelaskan cara kerja kalian. Oke, ibu akan memberikan waktu selama 15 menit. Kalian harus perhatikan gambar yang ada di lembaran kerja itu. Terus ada tabel. Setiap tabel harus diisi apa pertanyaan dan jawabannya diisi di tabel tersebut. Harus tulis dengan secara rapi dan berurutan, serta harus dengan tulisan yang rapi dan bersih. Oke, anak-anak kerja dengan cermat, teliti, dan harus dengan keadaan yang rapi. Usahakan jangan ada yang beribut. Kerjakan di setiap masing-masing kelompok, jangan ke kelompok lain untuk bertanya hal-hal atau menimbulkan keributan. Sudah dengar anak-anak? Oke, waktunya 15 menit, dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah 15 menit, sekarang masing-masing kelompok bersiap agar hasil peneliti atau pekerjaan yang telah kalian kerjakan untuk mempresentasikan di depan. Oke, kelompok berapa yang sudah yang mau presentasi duluan? Oke, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Semuanya bagus, tapi ibu ambil 3 dari kelompok yang menurut ibu 3 pemenang atau jawaban yang paling benar itu adalah kelompok 5, 1, dan 6. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai dan karena kita memulai semuanya dengan doa, dan kita sekarang akhiri dengan doa Nindi untuk membawa kita di dalam doa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi.